Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang ketangguhan APBN dalam pembayaran utang. Ketangguhan fiskal sedang menjadi topik diskusi yang intensif di kalangan ekonomi mikro, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pembahasan semakin kencang terutama sejak krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 dan terulang lagi pada tahun 2008. Krisis ekonomi ditandai dengan meningkatnya belanja pemerintah terutama untuk penanggulangan dampak krisis. Di sisi lain, penerimaan pemerintah mengalami penurunan yang sangat drastis. Keadaan itu juga dialami oleh Indonesia. Krisis ekonomi telah membuat pemerintah Indonesia terbelit hutang yang berat untuk menutup defisit APBN. Utang pemerintah telah bertambah menjadi 3-4 kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir 3/4 dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Secara konseptual, APBN dikatakan berkesinambungan apabila ia memiliki kemampuan untuk membiayai seluruh belanjanya selama jangka waktu yang tidak terbatas. Konsekuensinya, kesinambungan fiskal harus mampu pula memperhitungkan risiko fiskal. Problem utama kelangsungan APBN adalah masih adanya defisit anggaran. Persoalannya adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya. Penjelasan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari produk domestik bruto. Utang merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal dan kerangka kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Utang menjadi konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit. Selain untuk menutup defisit, utang juga dipergunakan untuk membayar kembali utang yang telah jatuh tempo. Jumlah nominal utang Indonesia yang besar berakumulasi dari warisan rezim pemerintah sebelumnya. Jika dilihat ke belakang, sejak rezim Orde Lama, Indonesia telah menggunakan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan. Selama boom minyak di tahun 1970-an, utang luar negeri meningkat pesat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Harga minyak yang tinggi diikuti pula oleh utang yang tinggi. Utang luar negeri dan pendapatan minyak yang tinggi telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada periode itu, tingkat pertumbuhan ekonomi mencatat rekor tinggi yaitu rata-rata 20% setahun. Sebagian besar utang pemerintah jatuh tempo pada awal tahun 2000. Konsekuensinya, pembayaran suku bunga dan amortisasi menelan porsi sekitar 40% dari total pengeluaran APBN. Pengeluaran penting lainnya yaitu pendidikan 20%, subsidi pupuk dan energi 15%, dan transfer ke pemerintah daerah 26%. Komposisi pengeluaran tersebut tentu saja sangat terbatas pada ruang gerak fiskal. Kendati ruang gerak fiskal mengalami penurunan, rasio utang Indonesia telah menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama 1 dasawarsa terakhir. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung, pendapatan nasional mengalami tren pertumbuhan yang mantap, yaitu rata-rata 4,5% per tahun. Dengan kondisi ini, pada tahun 2000 misalnya, rasio utang Indonesia mencapai 89% dan menurun hingga 32% pada tahun 2009. Angka rasio utang tersebut jauh lebih baik daripada negara-negara lain yang mengalami dampak krisis dibandingkan dengan beberapa negara dengan tingkat pendapatan per kapitanya yang relatif sama, seperti Filipina, Argentina, dan Turki. Rasio utang Indonesia juga lebih baik bahkan dengan negara maju seperti Amerika, Inggris, Italia, dan Jepang. Baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.